Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib berkhutbah akan disampaikan ucapan terima kasih dan pemberitahuan. Ucapan terima kasih dari takmir Masjid Tarbiyatul Muslimin kepada para jamaah yang telah menyampaikan infak dan jariahnya dan sedekah Jumat berkah. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan baik yang langsung pada takmir masjid maupun melalui masyarakat, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberi pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang masih pada takmir masjid untuk Jumat hari ini dari Ibu S. Artiningsih dengan alamat Batu Selatan Kartena sebesar Rp200.000 pahalanya untuk Ibu Komika. Yang kedua dari Ibu Anis Kartena sebesar Rp200.000 pahalanya untuk Bapak almarhum Bapak Sendiri. Yang kedua untuk almarhum Bapak Nurul Huda. Yang ketiga untuk almarhum Bapak Doni Afif. Yang keempat untuk almarhum Ibu saya. Yang kelima untuk almarhum Ibu Subi. Yang keenam untuk almarhum Ibu Haja Sumila. Untuk itu marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat apa yang kita adakan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhum yang disebutkan tadi mudah-mudahan dalam kutubnya senantiasa berkah yaitu ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan selama hidupnya amal ibadahnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa wal qabul bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد تموت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa bi'a'dhamil ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimain mutalazimain ala maharidduhu wal ajam. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur seharusnya selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat Islam, iman dan kesehatan lahir dan batin, sehingga mampu menggerakkan hati dalam kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah SWT sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat wa salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai realisasi dari rasa syukur kita kepada Allah melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengajak kepada hadirin, terutama diri kami sendiri, mari kita bersama-sama senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti mari kita berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan,
menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran. Karena hanya dengan takwa Allah, takut kepada Allah, dalam artian taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita akan bahagia hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali membawa Islam, iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 pesan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita mengikuti dan melaksanakannya, kita akan bahagia hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Dzar bin Jundab bin Junayd wa an Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa abis sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya dari Abi Dzar Jundab bin Junadah dan dari Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan menghapuskannya, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 pesan itu kalau disimpulkan, yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dengan kalimat ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Takwa dalam arti imtisal awamirillah wa jitnabun nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak hanya takwa itu di masjid saja, di jalan, di pasar, dimanapun kita harus selalu takut kepada Allah. Kemudian menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa itu ketika beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang disebut takwa itu? Jawab sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa kalau kamu berjalan banyak duri di depanmu, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya menghindar. Itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kita harus berhati-hati di dunia ini. Kita harus tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini tentunya kita dituntut untuk menuntut ilmu, belajar, terutama di pengajian-pengajian rutin yang diadakan di masjid mushola. Ini dalam rangka untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Sebab ibadah tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah SWT, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kalau sudah kita berilmu, mengetahui tentang takwa atau sehingga kita lebih berhati-hati dan mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan yang kita kumpulkan, kita akan mengetahui
Karena apakah ini mendapat ridho dari Allah SWT atau tidak? Karena kalau tidak mendapat ridho dari Allah, tentunya sangat rugi. Dan berarti dalam diri kita selalu diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalau mau berbuat dosa dan maksiat itu langsung kita ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Itulah makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu sekalian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, yaitu ikutilah keburukan dengan kebaikan akan menghapuskannya. Yang berkaitan manusia dengan diri pribadinya. Wa'afi sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan akan menghapuskannya. Artinya, manakala kita berbuat dosa dan maksiat, melakukan kesalahan, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Dalam arti kita mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sebab yang namanya manusia itu pasti tidak ada yang selalu benar, pasti ada salah dan lupa. Al-insanu ma khalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah dengan mengganti perbuatan yang baik dan terpuji, dengan baca istighfar, dengan sholat dan ditambah dengan sholat sunnah, dengan sedekah, sehingga bisa menghapus dosa dan kesalahan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yaitu yang berkaitan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dengan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa sebagai makhluk yang tidak membutuhkan satu dengan lain. Tentunya dalam hubungan bersama manusia ini perlu kita sadari antara hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Manakala setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya, baik di tengah masyarakat maupun negara, pasti akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, harmoni kehidupan akan terjalin damai. Namun manakala mementingkan individu dibanding kepentingan umum masyarakat, kemudian antipati dengan keadaan, itu yang menyebabkan terjadinya permusuhan, perpecahan, peperangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hubungan manusia dengan manusia ini kita gunakan akhlakul karimah, sehingga kita akan hidup tentram di tengah-tengah masyarakat. Demikian ma'asyiral muslimin khutbah yang dapat sampaikan. Manakala kita menginginkan hidup bahagia damai dunia akhirat, yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian manakala kita berbuat dosa dan maksiat, segera bertobat kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan itu, dan menghapus, mengganti dengan perbuatan amal yang baik, yang terpuji. Dan kita gauli atau kita berhubungan dengan masyarakat dengan akhlakul karimah,
Demikian akhirnya mudah-mudahan kita termasuk Allah yang mutakin, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita terhadap Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir